Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih. Senang bisa menyapa saudara kembali dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Marilah kita menggumuli dari firman Tuhan sebelum melangkahkan kaki dalam rangkaian aktivitas kita pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan hari ini Sabtu tanggal 8 bulan 5 2021 terdapat di Yeremia 31 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segala orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Saudara-saudari, pernah Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku bagi banyak orang?" Dari antara jawaban orang-orang, ternyata kita menemukan jawaban yang mengindikasikan bahwa bagi mereka, Yesus yang datang ke dunia itu sama seperti Yeremia yang selalu meratapi nasib bangsanya yang dihukum oleh Allah. Korelasi hubungan tersebut dapat kita lihat antara persamaan Yesus dengan Yeremia, karena Yesus sendiri juga meratapi bagaimana bangsanya menolak kedatangannya untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Dari persamaan tersebut kita melihat bahwa ketika mereka menyebut Yesus seperti Yeremia, itu membuka pengertian di masa lalu bahwa ternyata apa yang sedang Yesus bawa telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang nubuat itu begitu radikal bagi orang yang mendengar. Padahal sebenarnya begitu penting dalam hakikatnya. Jika kita menoleh ke ayat 30 hingga ayat 34, kita menemukan di sana substansi berpikir yang sangat luar biasa di masa depan yang dinubuatkan kepada Nabi Yeremia akan hal-hal yang akan terjadi kepada masa-masa yang akan datang. Hal ini ternyata terkait tentang antara korelasi hubungan sebab akibat yang bukan lagi tuntutan atas dosa asali atau keturunan, melainkan menjadi prinsip iman bahwa segala sesuatunya menjadi pertanggungjawaban imannya secara individu kepada Tuhan. Kita mengerti dan ini menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa persoalan atau kesesakan yang terjadi di masa lampau yang tidak dapat kita perbaiki dan membenturkan kita di masa depan menjadi sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita bantah. Inilah yang dialami oleh orang-orang Israel di Yehuda. 3 hal menjadi aspek penting bagi mereka: tanah mereka, ibu kota mereka, dan bait suci mereka. Apa yang mereka terima di masa-masa mereka ketika mereka harus terbuang adalah peristiwa di masa lampau yang mereka terima, dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Bukankah saudara, ketika kesalahan di masa lampau dilimpahkan kepada kita menjadi kesesakan yang membuat kita senantiasa haus di masa depan? Tetapi ternyata kita menemukan sesuatu hal yang mengangkat segala sesuatunya ke permukaan. Apa yang dirindukan oleh orang-orang di Yehuda yang telah dinubuatkan kepada Nabi Yeremia, kita menemukannya melalui ucapan seorang yang lemah lembut yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di Matius 11 ayat 28. Mimpi yang diterima oleh Yeremia di perjanjian lama ternyata digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Mengapa? Karena dalam Kristuslah kita menemukan
objektivitas hukum tertinggi, bukan moralitas yang murni secara subjektivitas. Artinya apa, saudara? Kita selamanya akan menjadi manusia yang halus, walaupun kita sudah menaikkan level kerinduan kita untuk eksis. Jika kita sudah menaikkan level kita hingga pada level yang begitu eksis, tetapi kita tidak menemukan objektivitas moral yang benar-benar, maka kita tidak akan menjadi manusia yang benar-benar baik. Dan jika objektivitas moral itu tidak kita dapatkan dari Sang Hikmat, yakni Dia yang datang untuk menggenapinya, maka kita tidak akan menemukan bagaimana hidup yang lebih baik dan bermakna. Inilah kerinduan kita bersama. Kita merasa haus dengan sesuatu yang begitu damai di dunia ini. Kedamaian itulah yang menjadi kerinduan kita hari ini. Tetapi kapankah kedamaian itu akan tiba? Kedamaian itu akan tiba saat keselamatan telah mendahului kebajikan. Siapakah yang bisa berdiri di hadapan Allah? Hanya mereka yang telah dibenarkan dan diampuni atas pelanggaran-pelanggaran mereka, bukan karena kebajikan-kebaikan mereka. Sehingga kita mengerti satu hal, bahwa substansi iman Kristen adalah diselamatkan. Dan karena kamu adalah orang-orang yang diselamatkan, maka kamu melakukan hal yang baik dan benar sebagai tuntutan dari keselamatan itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah ini sudah mengobati rasa haus kita? Bahwa dosa di masa lampau tidak lagi dilimpahkan kepada kita, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita secara pribadi, individu kepada Allah. Bukan lagi memutlakkan itu secara general atau menjadi sebagai identitas krisis satu bangsa seperti bangsa Israel di perjanjian lama. Tuhan telah menjanjikan suatu aspek yang holistik kepada bangsa Israel di Yehuda. Suatu perbaikan dalam segala aspek, baik sektor manusianya, sumber daya alamnya menjadi lebih produktif. Dan yang terpenting adalah prinsip iman yang benar. Peperangan tidak akan menjadi hal yang sangat meresahkan lagi bagi mereka. Karena memang benar, hukum-hukum memang mampu mengobati gejala. Tetapi transformasi hati adalah sumber yang mampu mengobati dan membuat cinta menjadikan hukum tertinggi. Itulah objektivitas. Yesus mengangkat objektivitas hukum moral itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi dengan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu sama seperti dirimu, menjadi standar tertinggi tentang hukum moral. Artinya apa? Begitu indahnya dunia ini. Jika kita memiliki hati yang suci dan murni, jika kita telah memiliki kasih yang sempurna, itulah yang Tuhan rindukan ketika Dia memberikan anaknya ke dunia ini. Sehingga kita memiliki cinta sama seperti Yesus Kristus. Dengan memberikan cinta yang sama seperti yang Yesus lakukan, maka tidak akan ada lagi kehausan yang benar-benar terjadi di dunia ini. Karena kita memasuki ke dalam zaman yang penuh dengan masa-masa pengharapan yang indah. Dosa saudara telah ditundukkan oleh Yesus. Maut juga sudah ditundukkan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan jika saudara berkata, mati adalah keuntungan, maka beranilah hidup untuk lebih baik. Tuhan memberkati saudara dan menguatkan saudara untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang menuntun kami, bahwa di dalam kebenaran firman-Mu kami telah dipulihkan oleh janji setia Allah di dalam Kristus. Kami telah hidup menjadi orang-orang yang diperbaharui, dilahirkan kembali, sehingga melalui keselamatan itu
Kami memuliakan Engkau melalui segala perbuatan kami atas sukacita kami sebagai orang-orang yang diselamatkan. Mampukan kami Bapa menjadi orang yang merdeka atas dosa, yang mampu mengarahkan hidup kami lebih baik sebagaimana Tuhan inginkan dari orang-orang yang telah Engkau tebus ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.